Bukan nggak main-main ya. Betul. Ya. Jadi kebutuhan tentang air itu sangat besar dan pertanyaannya untuk apa ya? Benar-benar untuk kebermanfaatan atau hanya untuk kesenangan kita aja? Kan juga nggak kebayang loh yang disebut miniaturisasi itu seberapa miniatur sih, seberapa kecil. Dan komponen paling utama dalam microchip adalah transistor. Selamat datang kembali para pemirsa Bening Podcast ke Bening Podcast dengan kali ini saya Eka sebagai host dan ditemani Bang Hani. Selamat datang Bang Hani. Terima kasih Pak Eka untuk kesempatannya. Sama-sama. Hari ini Bang Hani kita pengen ngomong lagi ya, aku pengen ngomong lagi tentang pusat data ya. Nah sebagai rekap aja kan kita udah bicara 2 kali ya, benar ya, 2 kali pusat data. Kali ya. Yang pertama itu kita memperkenalkan bahwa ternyata pusat data itu perlu air ya. Sangat banyak. Ya, jadi istilahnya kita memperkenalkan jejak air ya, sebuah pusat data. Ya. Ada yang disebut jejak air pusat data. Kemudian kedua kita sedikit mendalami ya, apa sih yang udah dilakukan dalam hal mengatasi panas ya, yang menimbulkan istilah jejak air ya. Ya. Antara lain ternyata udah pernah dicoba pusat data yang di dalam laut ya. Ya. Ya, nggak bisa selesainya sedikit gimana gitu kalau dengerin pusat data di dalam laut ya. Nah, intinya dari situ ternyata salah satu intinya ya, ternyata memang hal mengenai jejak air ini bukan nggak main-main ya. Betul. Ya. Jadi kebutuhan tentang air itu sangat besar dan pertanyaannya untuk apa ya? Benar-benar untuk kebermanfaatan atau hanya untuk kesenangan kita aja gitu ya. Ya. Nah kali ini aku pengen ngajak ngobrol tentang miniaturisasi chip ya. Ya. Nah, kenapa ini aku pengen ngomong karena memang trennya itu chip makin dikecilkan karena orang ingin semua serba cepat ya. Ya. Prosesor itu menjadi lebih cepat, menjadi lebih canggih dalam arti bisa multitasking lebih banyak. Pastinya. Ya, dan ini membutuhkan miniaturisasi. Tapi efek dari miniaturisasi itu apa? Ya chipnya makin panas. Makin panas artinya apa? Makin banyak butuh air. Betul kan? Butuh pendinginan. Ya butuh pendinginan. Ya. Antara lain dengan air. Nah ini gimana nih sebenarnya, apakah kita sudah benar-benar siap menghadapi istilahnya itu biaya termal ya, atau kita nyemplung aja dan bilang ya tarsok aja deh, kita lihat gimana. Monggo Bang. Ya, untuk biaya termal ini sendiri kan kata biaya itu kan ada punya 2 konotasi ya. Jadi kalau misalkan biaya yang kelihatan jelas itu mungkin lebih kepada biaya produksi ya. Dan pendinginannya. Nah kalau biaya termal seperti itu harusnya sudah diperhitungkan ya sebelum orang bikin bisnis, kan ada namanya feasibility study, semua dipelajari, masuklah untuk mendapatkan profit. Sementara biaya termal adalah biaya atau dampak terhadap lingkungan, itu saya nggak yakin sudah dipelajari secara mendalam. Nah inilah yang kalau dibilang apakah kita siap, ini jadi PR buat kita bersama ya. Karena siapa yang pernah mengukur itu dampak terhadap lingkungannya, Iya, bukannya terhadap uang ya. Betul. Kalau uang kan ya seperti kita bahas kemarin, akibat laut terlalu asin ikannya pindah, ya berapa sih penghasilan nelayan kan dibandingkan dengan keuntungan didapat akibat
Iya. miniaturisasi tadi sehingga panasnya luar biasa. Iya. Jadi seperti itulah kira-kira. Ya, jadi lebih seperti ya siap-siap nggak siap ya gitu. Ya. Ya, kita kayaknya menggunakan pendekatan tarsok aja gimana gitu ya. Ya lebih ke situ sebenarnya ya. Ya. Tapi mungkin orang juga nggak kebayang loh yang disebut miniaturisasi itu seberapa miniatur sih, seberapa kecil. Mungkin itu bisa dijelaskan juga sedikit. Jadi miniaturisasi apa saja tantangannya ya untuk menjadi makin kecil. Karena seperti kita tahu kebutuhan kita, orang kan pingin sesuatu makin kecil, makin cepat, makin kompak, multifungsi dan sebagainya. Nah untuk mengakali itu berarti otomatis semua komponennya harus diperkecil. Betul. Dan komponen paling utama dalam microchip adalah transistor. Betul. Saat ini transistor saat ini adalah sekitar 5 sampai 10 nanometer. Oke. Miniaturisasi itu adalah kebutuhan untuk perkembangan teknologi mengikuti kemauan konsumen. Apakah kita sudah sampai di batas fisik? Kelihatannya masih jauh ya. Karena di 1 April lalu TSMC salah satu perusahaan microchip terbesar di dunia, pemain besar, itu sudah mengumumkan untuk peluncuran microchip berukuran 2 nanometer. 2 ya, bukan 3 ya? Saat ini sudah 3 nanometer yang beredar. Oh, 3, oke. 3 yang sedang dipakai, itu yang terkecil saat ini. Oke. Dia sudah merencanakan untuk melaunching di paruh kedua tahun ini. 2 nanometer. 2 nanometer, berarti kurang lebih 33% lagi dikurangin. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Kemudian bukan cuma itu saja, dengan mengurangi ukuran, dia juga bisa meningkatkan kecepatan komputasi sampai dengan 10-15%, dan dia mengklaim juga akan mengurangi konsumsi daya sebesar 20-30%. Ini sudah direncanakan untuk di launching di pertengahan paruh kedua tahun ini. Kita sedikit bayangkan, ukuran virus terkecil itu adalah 5 nanometer. Udah susah kita lihat, berarti transistor yang dibuat ini itu setengah ukuran virus. Jadi makhluk hidup terkecil sudah bisa dilewati dengan transistor ini. Betapa hebatnya cara berpikir manusia. Ya, tapi aku nggak kebayang tuh virus 5 nanometer. Yang aku tuh kebayang tuh cuma yang bisa aku lihat misalnya kalau rambut gitu ya. Ya, Nah itu berapa kali lebih kecil daripada rambut itu. Sehelai rambut ya. itu sekitar hampir 1/5.000 kali. 1/5. Jadi sehelai rambut ini ukurannya 5.000 kali lebih kecil dari rambut sehelai rambut. Ya, saya dipotong sampai 5.000 kali. Ya. Itulah tebalnya. Jadi ini lebih mengacu kepada namanya hukum Moore. Ya, Jadi ya, ada ya. salah satu pendiri Intel namanya Gordon Moore. Di tahun akhir 60-an dia sudah meramalkan bahwa jumlah transistor dalam satu chip akan bertambah 2 kali lipat setiap 2 tahun. Jadi kalau misalkan transistornya mungkin dalam 1 senti ada 100, dalam 2 tahun itu akan menjadi 200. Kelipatan eksponensial. Jadi walaupun ini bukan hukum fisika, tapi tren secara empiris itu terbukti. Walaupun belakangan ini karena sudah semakin jenuh, ini agak mulai melenceng. Tapi tinggal kita lihat ke depannya. Karena diprediksi di tahun 2027 itu ukuran chip akan mencapai 1 nanometer. Para peneliti dan prediksi. Dan di 2037 akan menjadi 0,5 mm. Sudah masuk ke ukuran angstrom. Mungkin hukum Moore udah nggak ketemu karena udah lebih dari 2 tahun. Tapi kalau kita bayangkan setengah nanometer, dengan tadi sekitar 5.000 kali, mungkin udah sekian puluh ribu kali dari kecilnya rambut. Nah, untuk sampai ke situ, itu ada keterbatasan material. Selama ini kan kita pakai itu adalah
silikon, komponen utama. Silikon itu speednya itu bisa mencapai 5 sampai 6 GHz sesuai dengan karakteristik material tersebut. Sekarang sudah sedang diteliti untuk material baru namanya bismut. Bismut ya. Bismut ini katanya paling banyak ada di Cina. Katanya hampir 70% itu materialnya Cina yang punya. Dan bismut ini sudah mencapai karakteristik materialnya adalah sampai dengan 500 GHz. Jadi hampir 100 kali lipat silikon. Kalau sudah tercapai, kemungkinan yang 0,5 nanometer atau 5 angstrom, kemungkinan besar bisa tercapai. Artinya ukuran kita sudah bukan nanometer lagi, tapi sudah main di angstrom. Yang sudah sangat sulit ngebayangkannya ya. Karena 1 nanometer itu 10 angstrom. Saat ini, kok agak lucu juga, bismut ini saat ini dipakai hanya untuk sebagai obat diare. Jadi material itu digunakan untuk obat diare. Mereka sudah kepikiran obat diare ini mereka akan bikin sebagai pengganti silikon untuk transistor. Jadi betapa agresifnya orang berpikir untuk cari inovasi teknologi. Persaingan makin ketat. Cuman ini ya mungkin aku koreksi aku kalau aku salah. Jadi sebenarnya itu kan tadi Bang Hani udah bilang misalnya dalam 1 cm persegi gitu ya ada 100 transistor, kemudian nanti ditingkatkan jadi 200 dan seterusnya ya. Itu sebenarnya bukan chipnya yang mengecil ya. Chipnya kan tetap 1 cm persegi ya. Cuman transistor di dalam chip itu yang jumlahnya meningkat. Dan itu pun transistor meningkat bukan transistornya yang dikecilkan, tapi jarak antara transistor itu dipepetin gitu ya. Transistornya mengecil. Yakin? Oke, nggak apa-apa kita cek. Karena setauku ya mungkin bareng ya. Jadi ibaratnya misalnya sebidang tanah 1 meter persegi gitu ya. Tadinya ada 10 rumah. Jarak antar rumahnya cukup gede, ada jalan gitu. Tapi 10 rumah menjadi 20 rumah, jalan antar itunya makin mengecil. Lama-lama itu jadi gang. Lama-lama jadi gang senggol, jalan antar rumah itu gitu. Tapi rumahnya kurang lebih ya sama gitu. Rumah tipe 14 gitu kali. Oke, tapi nggak apa-apa, nanti kita bisa cek lagi ya. Yang 2 nanometer itu adalah space antara transistor atau ukuran fisik transistor tersebut. Ya betul. Itu yang saya tangkap adalah ukuran fisik. Tapi nggak apa, kita akan lihat lagi. Ya, yang pasti kalau misalkan dalam satu ruangan katakan 4x4 isinya 10 orang, kemudian dipepetin jadi 20 orang, pasti makin panas. Apalagi transistor yang berproses. Iya. Apalagi kalau orang-orang itu sedang berproses sesama mereka gitu ya. Oke. Ya ini hanya sekedar kita eksplorasi bareng-bareng. Sebenarnya apa sih yang dikecilin gitu ya. Oke, lanjut ke bismut nih. Jadi kalau udah sampai angstrom itu silikon mungkin harus digantikan dengan bismut. Sedangkan bismut sekarang obat diare. Jadi apa nih kontroversi yang akan muncul apa? Selain bahwa itu katanya 70% ada di Cina ya atau di Tiongkok. Ya, yang pasti ya pergeseran peta ekonomi, politik, karena siapa yang menguasai sumber alam terbesar, dia kan punya power. Nah, tinggal power ini mau dimanfaatkan kemana. Karena kalaupun nanti misalkan ini sudah dipakai secara umum, karena kita ingat waktu mobil dari ICE ke EV, itu kan semua ramai cari nikel. Indonesia salah satu yang punya cadangan nikel, itu kan sempat jadi ramai tuh, apalagi dengan produk hilirisasi dan sebagainya. Nah, apakah itu juga nanti akan terjadi seperti ini? Kemungkinan besar iya. Cuma kayak tadi lagi, karena mereka nggak mau tergantung sama nikel, hanya dibikin nanti hidrogen, terus ada lagi alternatif macam-macam. Teknologi makin kompleks, masuk ekonomi, masuk politik, makin tambah kompleks lagi. Ya, berarti perubahan yang nampak sederhana, perubahan ukuran transistor atau jarak antar transistor yang nanti kita akan cek lagi, itu ternyata akan membawa
dampak kepada geopolitik ya. Ya, Ya, dan seperti biasa ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Ya, nanti terserah gimana ya. pastinya. Ya, tapi efek yang berikutnya kan Bang Ani tadi bilang ya akan makin panas ya. Ya, Ya, karena satu ruangan 4 orang dan 20 orang beda. beda. Belum Akan lagi bau panas. badannya. Ya, ya. Jadi kembali ke masalah jejak air. Nah, ini masalah jejak air ini gimana nih? Ya, jadi mereka inovasi teknologi terus berkembang. Kalau kita lihat pembicaraan kita yang kedua itu kebutuhan microchip, teknologi microchip di Amerika sampai setara dengan pemakaian air orang Surabaya ya, satu Benar. kota. Iya. Kita bayangkan kalau nanti tiba-tiba miniaturisasi ini berjalan dengan makin kecil, makin panas, wah saya nggak kebayang seperti apa kebutuhan airnya dan akan bersaing dengan orang, kebutuhan pokok sama kebutuhan industri. Betul. Cuma yang pasti adalah namanya manusia terus berusaha. Karena tadi yang dari TSMC tadi dengan mengurangi ukuran transistor dari 3 ke 2, dia juga improve untuk pendinginan sampai 10-30% tadi. Kemudian peneliti Swiss juga itu mereka sempat buat penelitian kalau saat ini untuk pendinginannya itu lebih kepada eksternal. Jadi ruangannya dibikin dingin, kalau enggak suhunya jadi luarnya dibikin dingin. Tapi untuk peneliti Swiss masih dalam taraf uji coba, mereka sudah menguji cobakan yang namanya mikrotubulus. Jadi mikrotubulus itu lebih kepada sel dalam makhluk hidup. Ukurannya itu sampai dengan 15 nanometer. Itu mereka coba untuk pendinginannya dari dalam. Jadi kalau mobil, kalau misalkan VW itu kan dia nggak pakai radiator, jadi pakai pendingin angin Ya, VW nggak pakai dari radiator. luar. Tapi kalau yang ini, tubulus ini, mikrotubulus, itu pendingin dalam. Jadi pipa-pipa mikrotubulus ini sampai ke samping radiator, samping transistor. Jadi tiap transistor itu antara gapnya itu dikasih saluran pendingin. Jadi mirip kayak radiator. Nah, kalau ini bisa berjalan, itu efisiensinya itu pendinginannya sampai dengan sekitar sampai 500 kali. Efisiensi lebih efisien pendinginan Tapi dibandingkan cairan dengan pendinginnya apa? ya. Cairan pendingin yang sampai ke sebelahnya transistor itu apa? Itu mereka nggak share. Masya. Pendinginan khusus yang pasti pendinginan yang bisa masuk ke lubang yang sekian nanometer. Jadi microcooler atau apapun namanya. Dan mereka mau ke situ. Kalau ini berhasil, mudah-mudahan bisa mengurangi pemakaian air. Otherwise, terjadi akan tarik-tarikan lagi. Mana lebih penting, industri atau manusianya? Sebenarnya bukan manusia aja ya, alam lah. Emang yang hidup tuh manusia doang gitu. Ya, saat ini manusia adalah subjeknya. Seolah-olah semua bisa. Antroposen lagi ya. Ya. Seolah-olah semua itu untuk manusia gitu ya. Benar. Padahal tumbuhan, hewan, yang lain juga perlu air loh gitu. Ya, kalau ini bisa meluas karena diteliti dari semua makhluk hidup, manusia itulah yang punya sifat sama seperti virus katanya, merusak inangnya. Jadi agak melebar tapi kira-kira seperti itulah gambarannya. Ya, jadi dari info dari Bang Hani ini ada kabar yang memberi harapan ya gitu ya. Semoga ada solusi terhadap makin panas bukan berarti makin banyak air yang harus diperlukan. Semoga loh ya. Karena kita nggak tahu cairan pendinginnya apa kan. Karena belum ada info kan ya. Belum ada. Gitu. Sistem pendinginnya udah ada tapi cairan segala macamnya masih belum ada. Atau kan ini kan istilahnya beralih teknologi yang seperti tadi Bang Ani bilang ya. Kalau mesin VW itu pendinginan udara, Dari kalau luar. yang dari luar, kalau istilah bahasa Inggrisnya air cooled, ya pendinginan udara makanya tadi aku ngomong. Sedangkan yang lain ada mesin yang water cool, pendinginan pakai air yang pakai radiator yang berputar dan segala macam gitu ya.
Mungkin kalau ini namanya eksternal sama internal. Ya whatever lah, tapi kurang lebih prinsipnya begitulah ya. Ya. Nah, mungkin berita baiknya adalah kalau dulu pendinginan air digunakan untuk pendinginan eksternal, itu kebutuhannya yang seperti tadi Bang Ani bilang, Amerika perlu air untuk sebanyak penduduk Surabaya gitu. Ya. Tapi dengan ada pendinginan internal, mungkin dengan besaran pusat data dengan besaran pusat data yang sama, mungkin separuhnya, 1/5.000-nya penduduk Surabaya mungkin ya. Mungkin kalau secara matematis seperti itu. Ya itu benar-benar kabar baik sih, tapi ya menurutku kita jangan terlalu berharap dulu ya. Pasti. Ya karena biasanya ya begitulah. Ya. Bisa memperbaiki di sini, tapi muncullah keinginan yang lain yang seolah-olah menegasikan atau meniadakan usaha yang penghematan itu. Pasti. Ya. Karena kembali lagi kalau bicara penghematan, ya teknologi ini dibuat karena ada konsumennya ya. Tinggal gimana, jadi mungkin agak melebar tapi seperti gini, hutan dibabat karena orang perlu kayu, orang perlu kertas. Nah gimana supaya hutan jangan dibabat, kurangi pemakaian kertas. Itu simpelnya kan. Begitu juga yang di sini, kenapa kita butuh air, karena untuk mengejar perkembangan kemajuan teknologi untuk gimana supaya, jadi ini sistemnya seperti perlombaan. TSMC, saingannya Intel, ada Nvidia, ada macam-macam. Jadi mereka kan ingin supaya menjadi yang terbaik, jadi pelopor. Kayak kita sekarang kan handphone dan mobil dan sebagainya. Nah otomatis mereka ingin namanya perlombaan seperti kalau Olimpiade itu kan Citius, Altius, Fortius, cepat, tinggi, kuat. Nah otomatis di perkembangan bisnis chip cepat dan dia itu makin kecil dan dia itu makin kompak. Nah, untuk itu larinya kan ke sana. Nah, apa kita butuh seperti itu? Ya itu itu yang kita butuhkan atau hanya keinginan kita? Pertanyaan yang aku ingin tanyakan gitu, perlukah kita seperti itu gitu? Karena dilihat gini, itu sudah dibuat penelitian. Jadi ada namanya Bitmack, itu peneliti, mereka mengambil sampel dari 1.004 orang usia 16 tahun ke atas. Itu rata-rata pengguna aplikasi tersebut, Bitkom namanya. Dari 1.004 itu dalam handphone mereka itu mereka menginstal 31 aplikasi di luar aplikasi bawaan handphone tersebut. Oke. Handphone kita sekarang ini aplikasi udah banyak, mereka tambahkan lagi 31. Artinya apa? Orang semakin haus untuk ya nambah-nambah semua aplikasi, apa iya dia bisa gunakan semua. Jadi lebih kepada greedy-nya juga kali ya. Oh pokoknya aplikasi A, B, C segala macam, dia harus punya, dia merasa aman, dia perlu apa, udah ada. Nah perilaku seperti ini otomatis kan memacu orang untuk bikin makin kompak transistornya, makin banyak keperluan airnya, makin merusak alam. Kalau kita gunakan seperlunya, yang kita butuhkan, harusnya nggak seperti ini. Jadi dipicu oleh keinginan manusia untuk memuaskan apa ya? Gua nih eksis karena aplikasi gua paling banyak nih, gua bisa tampil di mana-mana nih, gua perlu apa segala macam untuk memudahkan. Dia apa itu kebutuhan dan sebanding dengan hasil yang dampak dari biaya tadi, teknologi tadi, biaya termal tadi. Ya, jadi ya seperti yang aku bilang tadi, di satu sisi ada potensi penghematan, ya, tapi di sisi lain ada ketamakan yang kayaknya belum bisa dikendalikan. Ya. Greedy kan tamakan ya. Ya. Jadi apakah solusi yang
tawarkan tadi yang potensi itu akan menyelesaikan masalah, atau kita akan kucing-kucingan terus antara ketamakan dengan kebutuhan air lah kalau dipersempitkan, kita persempit seperti itu. Pertanyaannya kan seperti itu kan. Ya. Kayaknya nggak bisa dijawab dan nggak usah dijawab ya. Justru itulah yang ingin disampaikan gitu loh. Ya. Betul kan? Ya dengan kata lain kita ingin mengatakan jangan terlalu greedy lah. Apa sih gunanya punya sekian banyak aplikasi gitu? Ya. Banyak Betul, aplikasi dan eksistensi untuk hampir 24 jam, semua kegiatan semua di upload dan sebagainya. Itu kan Jadi pasti butuh proses. jawabannya bukan sekedar teknologi kan, tapi jawabannya adalah bagaimana kita sebagai manusia yang sadar akan dampak banyak hal yang tidak baik, perbuatan kita yang kurang baik atau tidak ramah lingkungan, dan mencoba mengontrol diri sendiri gitu kan seharusnya. Ya, perilaku kepedulian lingkungan kelihatannya klise, tapi mau nggak mau larinya ke situ lagi kan? Ya, Karena kalau semua orang ya, kalau ibaratnya banjir buang sampah sembarangan tuh ada tukang sampah yang ngambil, banjir kita kena semua. ya mungkin kan orang nggak kebayang ya punya banyak aplikasi, sering main game, sering posting itu ternyata punya dampak lingkungan, dalam hal ini jejak air ya. Mungkin nggak kebayang ya. Nah kan kita berusaha tolong, ada loh dampaknya, tolong dibayangkan atau ya tolong ya pelajari atau gimana lah, aku nggak tahu istilahnya. Pokoknya bukan pokoknya, tapi itu ada dan nyata. Ya. Ya, atau ini ya harapan mungkin utopia ke depan. Kayak sekarang dengan teknologi berkembang, dulu namanya printing, kertas segala macam itu adalah teknologi yang tinggi sehingga orang bisa baca buku dan sebagainya. Dengan teknologi paperless, dengan sendirinya kan makin berkurang pemakaian kertas. Nah, apakah ada teknologi ke depan yang menggantikan teknologi yang informasi sekarang, sehingga ya otomatis kebutuhan air bahkan kebutuhan transistor nggak perlu lagi, itu kita nggak tahu ya ke depan seperti apa nanti. Oke, setuju. Aku pikir kita perlu tutup di sini ya, tapi aku pengen tadi Bang Ani ngomong kertas dengan air, tapi aku pikir mungkin pertanyaannya jangan sampai kita bisa punya bacaan dan baca dari internet tapi kita nggak bisa minum kali ya. Ya, ya kertas dengan minuman dan sampai air kita jadi ya seperti itu. Ya, setuju Bang Ani? Sangat setuju. Oke, kalau gitu para pemirsa, sampai ketemu di podcast berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.